Ya, terimalah salam Buddhis dari saya, Soteutu Namo Buddhaya. Saya Aldo Gunardi akan menceritakan sebuah cerita Jataka yang berjudul Bangau yang Jahat. Pada zaman dahulu, Bodhisattva terlahir sebagai dewa pohon. Lalu di saat yang sama hiduplah seekor bangau dan seekor ikan seekor bangau, ikan dan kelinci. Pada suatu saat bangau berbicara kepada Bodhisattva, bagaimana saya bisa menyantap ikan-ikan itu. Lalu bangau berpikir sebentar, duduk sambil berpikir. Lalu ikan itu menghampiri dan berkata kepada bangau, apa yang sedang kau lakukan, bangau? Tanya ikan. Lalu bangau menjawab, aku sedang memikirkan kalian gitu. Air semakin kering dan makanan semakin sedikit gitu. Lalu bagaimana cara kalian untuk bertahan hidup? Tanya bangau. Lalu ikan menjawab, lalu bangau menasihati agar ikan dipindahkan ke sebuah kolam yang terdapat banyak bunga teratai. Bangau berkata, jika kau mau ikutlah denganku gitu, aku akan membawamu dengan paruhku. Ke kolam yang dipenuhi dengan bunga teratai itu. Lalu ikan menjawab, apakah aku harus percaya padamu gitu? Jawab ikan. Lalu bangau berkata, jika kalian tidak percaya, kalian kirimkan satu ikan untuk ikut bersama denganku. Lalu ikan itu mengirimkan salah satu dari mereka untuk ikut dengan bangau. Setelah ikut dengan bangau, ikan yang dibawa bangau, ikan itu melihat kolam yang dijanjikan bangau. Lalu bangau kembali ke ikan-ikan tersebut. Ikan tersebut itu mengatakan kepada ikan lainnya bahwa benar ada kolam. Lalu ikan-ikan tersebut pada percaya pada bangau. Lalu bangau mulai mengantarkan satu persatu ikan itu. Tapi bangau bukannya mengantarkan ikan itu ke dalam kolam, ia malah memakan ikan itu satu persatu. Lalu setelah ikan yang di kolam itu habis, ada seekor kepiting. Lalu bangau, apakah kau ingin ikut bersamaku gitu? Aku sudah mengantarkan semua ikan yang ada di kolam ini ke kolam yang lain. Jawab bangau. Kepiting pun berkata, jika aku ikut bersamamu, bagaimana caranya aku bisa terbang bersamamu gitu? Jawab kepiting. Bangau berkata, aku bisa memasukkan kau ke dalam paruhku. Lalu kepiting menjawab, aku tidak muat di paruhmu. Lalu kepiting membuat perjanjian dengan bangau. Bagaimana kalau aku mencengkik lehermu gitu, sehingga aku bisa terbang bersamamu jika kau mau gitu. Lalu bangau mensepakati perjanjian itu dengan kepiting. Lalu bangau terbang bersama kepiting ke kolam tersebut. Dengan sombongnya bangau, ia memperlihatkan tulang-tulang ikan itu terhadap kepiting, hingga membuat kepiting marah dan mencekik bangau itu sehingga bangau itu mati. Gitu. Dari kisah ini Bodhisattva mengulang syairnya yang berkata bahwa Bodhisattva mengulang syair berikut, tipu muslihat tidak akan membawa keuntungan bagimu. Orang yang penuh tipu muslihat akan membawanya ke dalam kecelakaan atau sesuatu. Begitupun dengan bangau yang harus mati dicekik kepiting.